Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini kita kembali berjumpa dalam suasana yang insya Allah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi masih di awal-awal bulan Muharram ini, bulan yang disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah, tentu bulan yang mulia karena disebutkan juga dalam Al-Quran termasuk Ashhurul Hurum, bulan haram yaitu bulan yang dimuliakan. Kalau dulu pas zaman jahiliyah sebelum Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW eh, kembali tegak di bumi Arab, saat itu memang bulan-bulan itu termasuk juga yang diharamkan untuk berperang, gitu, yang dilarang untuk berperang karena kemuliaannya. Sisa-sisa peninggalan dari memang dari uh, milah Ibrahim alaihissalam. Dan alhamdulillah di bulan haram ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah, berbanyak amal, bekal kita untuk akhirat kita, dan salah satu bekal yang sangat utama adalah kita belajar ilmu Allah, ilmu syariat, dan salah satunya adalah ruqyah syariah. Sebuah ilmu yang alhamdulillah syukurillah sekarang ini sudah boleh banyak dikenal. Betapa umat Islam sekarang sudah disadarkan tentang keyakinan bahwa Al-Quran itu selain sebagai hudan lil muttaqin, bagi orang bertakwa, juga syifa sebagai penyembuh dari berbagai macam penyakit, baik fisik maupun penyakit non fisik atau penyakit mental. Dan itu banyak orang-orang yang sudah membuktikan bahwa sungguh Al-Quran ini menjadi pelipur lara, penyembuh dari semua kegundahan, kegalauan yang dirasakan oleh kita. Dan alhamdulillah kita di beberapa sesi yang sudah dilalui, begitu banyak Ustadz Sahal Al-Ghafari memberikan nasihat-nasihat ke kita dan bukti-bukti nyata ya dari berbagai macam kisah yang dialami oleh beliau tentang bagaimana Al-Quran bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan di kajian kali ini kita akan mengupas sebuah tema yang sudah dibahas di 2 minggu yang lalu ya, tentang sihir. Dan itu adalah sebuah penyakit yang sengaja dilemparkan oleh setan dari kalangan manusia dan juga setan dari kalangan bangsa jin. Dan ketika manusia berkolaborasi dengan bangsa jin yang dilakukan oleh para dukun, kemudian ada orang-orang yang dengki, yang sengaja untuk mencelakai kita dengan sihir, maka terjadilah sebuah kemudaratan atau sebuah penyakit yang susah dideteksi dalam ilmu kedokteran modern ya. Dan dokter kebanyakan juga angkat tangan karena ada banyak kasus yang setelah diteliti, setelah di periksa secara medis ternyata tidak ada apa-apa. Dan terbukti Al-Quran lah yang menyembuhkannya dengan izin Allah tentunya. Dan melalui wasilah para peruqyah yang alhamdulillah sudah makin banyak yang mempelajarinya, kemudian menyebarkannya, ilmu yang dulu dilupakan oleh kita umat Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, saya kembali mengingatkan ini di hari di bulan Muharram ini kita untuk memperbanyak amal saleh. Salah satunya adalah mari kita mendukung ya gerakan dakwah yang dilakukan oleh MKI. Nah, salah satunya insya Allah di eh, di awal September kita akan mengadakan khitanan massal. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita kembali mengkaji soal ruqyah syar'iyah. Dan ini sebuah tema yang penting karena sihir ini hakul yakin ya terjadi di tengah-tengah kita. Dan
Nanti Ustaz Sahal juga akan mengisahkan banyak kisah yang memang dihadapi oleh beliau dalam terapi-terapi pasien-pasiennya yang terkena sihir. Dan sihir itu memang berkaitan dengan keluarga karena selalu akan menimpa keluarga kita juga ketika suami atau istri yang dijadikan sasaran, maka suami atau pasangannya dan anak-anak juga ikut kena. Dan inilah bagaimana Allah mengajarkan sebuah penjagaan yang komprehensif ya, yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW tentang bagaimana kita menghadapi sihir-sihir yang dilakukan oleh orang jahat. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, qaliyatul masykura Ustaz Sahal, kaifa halukum? Alhamdulillah ya Syekhana, alhamdulillah. Sabahul Alhamdulillah. khairat. Silakan Ustaz, kita lanjutkan ya. Tema sihir ini Oke, memang masih panjang sebenarnya. Dan silakan ini baik. sesi kedua kita tentang sihir dan bagaimana kita menaklukkannya sihir dengan izin Allah tentunya. Dan yang terjadi banyak di tengah kita dan selalu menimpa keluarga kita yang apabila kita tidak dihadapi dengan baik, tidak dicari solusinya yang baik sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu akan menjadi sebuah kemandaratan di dalam hidup keluarga kita. Kalau Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwani wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah majelis keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah kembali jumpakan kita tentunya atas izin Allah. Tentunya ada nikmat taufik yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat taufik ini adalah bertemunya izin Allah dengan niat baik. Ya, bersyukurlah kepada Allah, Allah masih memberikan kesempatan kita hadir di dalam majelis ilmu yang mulia ini. Sebagaimana janji dari Muhammad Rasulullah SAW, orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu, maka sesungguhnya malaikat sedang mengepakkan sayapnya, kemudian berdoa kepada Allah agar Allah ampuni dosa kita dan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Semua yang hadir di sini tentunya dalam keberkahan yang Allah berikan. Dan kalimat yang pantas terucap di pagi yang mulia ini dengan lisan kita yakni ucapan Alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah SAW, insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, insan yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung. Dalam kesempatan yang mulia ini, kembali kita akan membongkar tentang kelemahan-kelemahan sihir. Ya, banyak orang-orang kita yang dengan mudahnya keluar kata-kata yang tidak mengenakan didengar ketika ada orang yang kena sihir. Orang menganggap bahwasanya orang-orang yang kena sihir adalah ahli maksiat, orang-orang yang kena sihir adalah pendosa, orang-orang yang kena sihir ini adalah orang yang lemah dalam zikir. Ternyata tidak juga. Karena orang yang kena sihir, kita lihat bagaimana di dalam sebuah kisah hadis-hadis sahih yang mulia, Rasulullah SAW pun pernah menjadi korban sihir. Artinya ketika Rasulullah menjadi korban sihir, ini tidak menghilangkan kemuliaan Rasulullah SAW. Bahkan Nabi Musa alaihissalam dalam 2 minggu lalu kita bahas, Nabi Musa alaihissalam juga pernah kena efek sihir. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Toha yang ayat ya, di dalam surah Toha ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fa'audasa fi nafsihi khifata Musa.
Jadi pada saat dihadapkan dengan 10.000 pasukannya Fir'aun, penyihir Fir'aun, kemudian ketika mereka para penyihir Fir'aun melemparkan tali temalinya, melemparkan tongkatnya, kemudian tali temali bergerak seperti layaknya ular, kemudian ada rasa takut di dalam hatinya Nabi Musa alaihissalam. Artinya Nabi Musa alaihissalam saat itu efek sihir dari para penyihir Fir'aun. Tapi Allah kuatkan Nabi Musa, Allah mantapkan lagi hatinya Nabi Musa sambil mengatakan, "Fakuna takhaf." Kami berfirman bahwasanya jangan takut wahai Musa, innaka antal a'la. Kamu ini tinggi, kamu ini mulia, kamu ini pasti menang. Kemudian ini yang menjadi landasan kita bahwa siapapun kita, sekalipun kita ini adalah orang yang beriman, sekalipun saya adalah seorang yang senantiasa turun terjun langsung di dalam dunia rukyah yang menghadapi korban-korban sihir, tidak menutup kemungkinan saya juga akan kena sihir. Siapapun kita. Makanya di sini kita mendapatkan pelajaran penting dari Rasulullah SAW bahwasanya sihir akan mengenakan siapapun. Namun lagi-lagi Allah yakinkan kita semua bahwasanya wala yuflihus sahiru haitsu ata. Bahwasanya sihir itu lemah, sihir itu tidak akan pernah menang ketika mereka datang menyerang kita sebagai manusia. Dalam kesempatan ini kita sama-sama akan membongkar tentang kelemahan sihir itu sendiri. Yang kita tahu bahwasanya ketika ada sihir yang masuk ke dalam tubuh manusia, maka akan ada buhul yang terikat. Buhul yang terikat inilah yang membuat manusia ini akan menjadi terombang-ambing, hatinya bergoncang, kemudian sering mengalami kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, was-was, bahkan sering mengalami linglung, kebingungan, sering mengalami sakit yang berpindah-pindah. Ini orang-orang yang terkena sihir. Tapi salah satu cara membongkar kelemahan sihir itu sendiri adalah kita temukan buhul sihir di mana berada. Jadi kalau sampai manusia itu terbongkar atau ditemukan buhul sihirnya, maka dengan izin Allah sihir itu akan langsung lepas dan orang itu akan merasakan kesembuhan. Tapi menjadi pertanyaan buat kita adalah, dan bahkan saya sering ditanyakan, bagaimana caranya menemukan buhul sihir itu, Ustaz? Kita udah berusaha bagaimana caranya supaya sihir ini ditemukan. Bahkan kita terus senantiasa memohon kepada Allah bagaimana buhul ini kita putuskan semuanya. Ada cara yang sangat menarik ketika kita ingin menemukan buhul sihir, antara lain adalah pertama, kita kuatkan azam kita mantapkan lagi hati kita kembali ke iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sihir itu lemah. Kemudian berdoa kepada Allah, atau di saat itu kita bacakan surah Al-Baqarah secara full, secara tuntas, atau kita tambah lagi ayat-ayat pembatal sihir yang lainnya sambil mengatakan wa yuflihus sahiru haitsu ata innallaha sayubtilu. Minta sama Allah, ya Allah, hamba saat ini adalah orang yang senantiasa menyembah kepadamu. Hamba saat ini adalah orang yang senantiasa memohon perlindungan kepadamu. Hamba adalah orang yang senantiasa meminta pertolongan kepadamu. Maka di saat ini ya Allah, hamba berdoa kepadamu, berikan petunjukmu, buhul yang mengikatkan di tubuh hamba ini. Perlihatkan dengan jelas bagaimana buhul-buhul ini mengikat. Ada yang nantinya akhirnya diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi. Ya, saya pernah jumpa orang yang ketika saya ajarkan doa ini, di saat itu dia berasa biasa aja. Tapi subhanallah, selang beberapa hari kemudian dia laporkan, Ustaz, saya mimpi ada buhul yang saya temukan di rumah saya dalam bentuk kain ya terikat rapih, kemudian di situ ada tulisan-tulisan Arab di kain itu, dan kain itu ketika dibongkar maka terlihat banyak benda-benda sihir di dalam dirinya.
Subhanallah, seusai dia bangun, dia kembali cari tempat di mana lewat mimpinya ya menemukan buhul, diambil benda tersebut, ternyata benar ada di rumahnya di pojok sebelah kiri. Setelah dia ambil benda itu, didapati fotonya, ya, didapati di dalam itu ada fotonya, kemudian ada beberapa rambut, ya, ada beberapa rambut, ada beberapa buku yang dia pernah gunting. Makanya ini sebuah peringatan besar bagi kita semua bahwa kalau kita menggunting rambut kita, maka jangan buang sembarangan rambut itu. Kalau kita menggunting kuku kita pun jangan sampai dibuang sembarangan kuku. Pastikan kuku itu tidak ada satupun orang lain yang menemukannya. Nah, ini menjadi hal penting karena ketika Rasulullah disihir, itu rambutnya yang diambil 3 helai oleh seorang Labid bin Al-A'sam untuk menyihir Rasulullah SAW. Usai dia mendapati benda itu dalam kondisi nyata, kemudian kontak saya, Ustaz, apa yang saya harus lakukan? Saya bilang, niatan untuk menghilangkan jejak sihir yang ada. Nah, kemudian setelah dia niatkan itu, kemudian dia berdoa kepada Allah, dibacakan Al-Fatihah, dibacakan ayat kursi, dia bacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, kemudian dia bacakan doa pembatal sihir, kemudian saya bimbing doanya. Subhanallah, saat itu juga dia merasa jauh lebih baik. Dan saat itu juga dia merasa sehat. Jadi kelemahan sihir itu adalah ketika ditemukan buhul yang mengikatnya. Ya. Ketika dia menemukan buhul yang mengikatnya, itu kelemahan sihir. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengetahui atau menemukan kelemahan sihir adalah untuk menemukan buhul itu sendiri, maka kita minta perlindungan kepada Allah atau mengulang kalimat isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim sambil diiringi dengan doa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan-godaan syaitan yang Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kezaliman sihir yang sampai detik ini mengikat hamba. Aku berlindung kepadamu ya Allah atas ikatan buhul sihir di dalam diri ini. Maka di saat ini ya Allah, pertemukanlah hamba atas izinmu terhadap buhul yang mengikat diri hamba yang dikirimkan melalui orang yang minta disihirkan, melalui perantara dukun yang akhirnya sampai ke diri hamba. Itu juga bisa dilakukan. Jadi kalimat isti'adzah dibaca berulang, kemudian minta sama Allah untuk menemukan buhul-buhul sihir. Saya pernah ceritakan juga di kesempatan yang mulia ini. Saya pernah pada saat ruqyah seorang, kemudian jin dalam tubuhnya menyebutkan alamat dukunnya. Sampai akhirnya saat itu saya langsung datangi dukunnya. Kejadian di tahun 2016 kalau nggak salah. Atau antara 2016 atau 2017. Saya ketika meruqyah seorang itu dalam kondisi kesurupan, ternyata wallahu alam, ternyata di saat itu ada pengakuan saya ini adalah dukun yang mengikat wanita ini. Saya tanya, dukun, di mana tinggal lu? Kalau emang lu dukun. Terus dukun ini nantang saya, kalau memang kamu benar ingin membantu orang ini, keluarga ini, maka temui saya di Aceh, di Lamno. Kemudian saya minta keluarganya untuk mencatat alamat itu. Disebutin Aceh, di Lamno. Kemudian kalau kamu mau dapati saya, lewati 3 gunung. Ya, setelah lewatin 3 gunung, nanti nggak jauh dari itu, kamu akan menemukan pohon yang hampir tumbang. Setelah kamu lihat pohon yang hampir tumbang, maka kamu belok kiri. Seusai belok kiri, sampai mentok, nanti ada batu besar. Di balik batu besar itu ada goa di mana tempat saya bersemayam. Alamat itu dicatat sama keluarganya. Saya meruqyah jam 10, ya, jam 10 kalau nggak salah. Jam 10 hari Rabu. Terus langsung saya putuskan, saya langsung berangkat ke Aceh. Karena sihirnya lumayan panjang ya. Orang ini kena sihir lumayan cukup lama, hampir 10 tahun lamanya. Saya bilang oke, saya putuskan saya langsung berangkat ke Aceh, langsung dipesenin tiket sama pihak keluarganya.
Saya langsung berangkat ke Aceh di waktu asar, sampai di Aceh ba'da maghrib, langsung saya cari orang Aceh yang bisa menemani saya perjalanan menuju tempat yang tadi disebut. Subhanallah, ba'da Isya saya berangkat, sampai di lokasi itu waktu subuh. Karena memang orang ini berpesan sama saya, kalau bisa jangan sore masuk ke tempat itu, karena kalau sore itu adalah hutan, ya ini kan hutan, kalau sore itu akan banyak binatang buas yang memang lewat atau berada di tempat itu. Kalau bisa datangnya pagi. Subhanallah, saya datang sampai sana subuh, saya cari masjid, kemudian setelah lewati 3 gunung, saya ikutin arahannya. Saya masuk. Ya, pada saat saya mau belok kiri, itu ada di hadapan saya lewat babi hutan, ada enam ekor ya. Saya antara dak der ya gitu. Hati saya benar-benar ya baru ngalamin langsung ketemu babi hutan di depan kita. Ada 6. Saya cuma diam nggak bergerak sedikit. Saya diam nggak bergerak sedikit sampai babi hutan itu lewati saya, keluar dari hutan itu, dia nyebrang, langsung saya masuk ke dalam. Saya masuk ke dalam, mentok, ketemu batu besar, di balik itu ada tukang sihirnya atau dukunnya. Ternyata subhanallah, saya benar menemukan tukang sihir itu. Ternyata tukang sihir itu adalah seorang nenek-nenek tua, usia 95 tahun. Nenek itu langsung bilang, ya Sahal. Dia langsung kenal saya. Saya juga nggak tahu dia namanya siapa. Dia langsung dengan mudahnya manggil saya, ya Hal. Saya tahu kamu akan datang karena niat kamu tulus membantu orang ini. Tidak ada niat lain. Alhamdulillah. Terus bagaimana? Gimana kamu bisa buktikan buhul sihir ini ada? Dan ternyata di dalam gua itu diangkat batu, ya batu kecil, dan di dalam batu itu ada foto korban sihir yang saya saat sedang tangani. Ada foto korban sihir, ada foto suaminya, ada foto, ada apa namanya, bekas rambutnya, ada kukunya, ada, mohon maaf, ada celana dalam dari korban sihir. Ternyata setelah itu saya dakwahi wanita itu, saya bilang, Nek, udah usia 90 tahun, 95 tahun ini adalah usia di mana akan mendekati ajal. Nek, udah tua, ngapain masih berlaku syirik? Memang saat ini saya sudah mau bertobat kepada Allah, tapi belum ada orang yang membimbing saya tobat. Izin Allah, saya bantu nenek itu, saya ajak tobat nenek itu, ucapkan 2 kalimat syahadat, terus sampai akhirnya nenek itu menyadari akan keperbuatannya, kezolimannya. Saya nggak sebut ya, karena orang ini orang dikenal di Indonesia. Ya, yang menjadi korban sihir ini orang yang dikenal di Indonesia. Sampai nenek itu bilang, ketika saya akan cabut benda ini, maka akan didapati bahwasanya orang ini akan meninggal dunia dalam waktu sekian bulan. Ya, sekian bulan atau sekian tahun, saya lupa. Kemudian saya minta mereka mencatat ya. Orang itu saya langsung video call sama keluarga di sana. Nenek ini pesan gini gini gini. Walaupun ajal itu milik Allah Subhanahu wa taala, hal yang kita nggak tahu, ternyata memang ada kontrak mati antara orang yang minta disihirkan kepada dukun. Jadi saya ingin sampaikan buat jamaah, ketika kita menjadi korban sihir, misalkan ada orang yang minta disihirkan A, orang yang minta disihirkan A, nah kita B sebagai korban. Ketika A datang ke dukun, ya, ketika A datang ke dukun, maka dukun ini akan melakukan perjanjian atau penawaran bahwa ketika A ini datang ke dukun dan membayar mahar kepada dukun, maka dukunnya akan ambil tanggung jawab itu. Dia akan pasang badan, apapun kejadiannya, apapun yang dialaminya, yang menimpanya, maka biar saya yang kena. Gitu. Yang penting A ini terus tidak melepaskan perjanjian kepada dukun, terus bahwasanya targetnya harus mati. Ya, ini menjadi target ya. Targetnya harus mati. Nah, yang kedua, ketika dia sudah ikat mati supaya target korban itu akan mati, yang kedua adalah jika orang yang minta disihirkan ini, yang A ya maksudnya ini,
dalam proses sihir yang sedang berlangsung, tiba-tiba dia merasa, aduh saya nggak tega, kasihan deh, udah terlalu payah sakitnya, dia udah terlalu dalam sakitnya, saya nggak tega, maka saya cabut deh, biarin dia udah cukup merasakan bagaimana sakit dan penderitaan sihir yang dilemparkan sama dia. Akhirnya dia milih untuk mencabut bukul itu atau mencabut perjanjian sihir itu. Kalau yang minta disihirkan mencabut sihir itu, maka efeknya kepada orang itu, ya, kepada orang yang minta disihirkan. Tapi kalau dalam proses perjalanan sihir, ya, perjalanan sihir yang sedang berlangsung, kemudian perjalanan sihir ini dicabut oleh dukunnya, kayak tadi ya, kasus tadi, dia dukunnya merasa tiba-tiba nyerah, tiba-tiba dia pengen tobat kepada Allah, tiba-tiba dia nggak mau melanjutkan, maka efeknya ke dukunnya. Dukunnya itu bisa mati kalau memang target sihirnya ini adalah mati. Ya. Kalau misalkan target sihirnya mati dan orang yang minta disihirkan ini mencabut perjanjian kepada dukun, dukun akan bertanya, nanti efeknya mau ke kamu, ya, mau ke kamu atau orang di sekitar kamu. Kebanyakan mereka itu lebih banyak mengorbankan orang di sekitar. Ya. Saya saat ini ada kasus yang saya temukan, sekarang saya lagi tangani, bahwa anaknya menjadi korban, ya, atau tumbal dari sihir itu. Jadi ada mertuanya ini doyan sekali datang, adik dari mertuanya doyan sekali datang dukun. Tapi dukun itu akan meminta tumbal kalau memang dia nggak lanjut perjanjian, dan adik mertuanya nunjuk anak dari jamaah saya dan anaknya meninggal dunia. Dan ternyata korbannya itu sudah banyak, ya. Udah banyak dia, jadi keinginan dia tuh ingin menjadi seorang yang kaya raya. Setiap ada yang meninggal dunia, dia bilang alhamdulillah. Maka di situ dia langsung mendapatkan kekayaan yang melimpah ruah. Subhanallah. Nah, singkat ceritanya, ketika seorang dukun tadi yang di Aceh sudah tobat pada Allah, selesai bicara saya, ngobrol panjang lebar, udah kelar, itu saya lupa ya, waktu itu saya datang kalau nggak salah hari Kamis ya. Kamis, dan dukun itu tobat pada Allah, selesai dia pulang, saya bilang, Nek, mau dianterin nggak? Kita bawa mobil nih. Dan nenek, oh nggak perlu Sahal. Saya walaupun tua begini, saya bisa jalan. Ternyata nenek itu rumahnya cukup jauh jaraknya, tapi dia milih jalan. Apa-apa, anggap aja perjalanan saya, perjalanan hijrah, di mana saya sudah bertobat pada Allah. Kalaupun saya mati di tengah jalan, ya Allah akan mencatat amal saya sebagai amal yang mana saya sedang menuju kepada kebaikan. Singkat ceritanya, saya masih di sekitar situ. Saya nggak tahu rumah nenek itu di mana. Tapi di saat itu nenek itu cerita bahwasanya dia memang Lamno ya. Kalau pernah dengar Lamno, Lamno ini satu kota di Aceh yang dikenal dengan bermata biru, berkulit putih. Ya, karena di sana ada keturunan. Nenek itu bilang, Sahal saya punya cucu perempuan. Kalau Sahal mau silakan, karena saya masih sendiri. Pokoknya singkat cerita dia nawarin panjang lebar. Saya nggak mau. Enggak, Nek, saya tujuan sini, datang ke sini hanya mau datangi dan menemukan buhul yang nenek ingatkan. Selesai, kemudian tiba-tiba pada saat saya lagi ngopi, karena perjalanan cukup jauh, kita santai sejenak di sana. Saya lagi ngopi sama kawan saya yang di Aceh, menemani perjalanan saya. Saat ngopi, kemudian makan Aceh, sambil melihat pemandangan Aceh, subhanallah, tiba-tiba ada seorang perempuan muda datangi saya di kafe, datengin, dia nanya, ada yang namanya Sahal nggak di sini? Saya bilang, ya saya Sahal. Dan saya nggak kenal dengan wanita ini. Dia bilang, saya ada cucu dari nenek yang tadi Sahal ketemu doa. Oh subhanallah. Saya lihat, boleh jadi ini adalah cucunya yang ditawarkan ke saya. Saya cuma bilang, Masya Allah, ada apa memang? Ada yang saya bisa bantu? Ya, nenek pesan sama saya, temuin anak muda dia lagi ngopi. Nenek itu tahu lagi saya lagi ngopi di situ. Dia lagi ngopi dan lain-lain. Terus bilang sama dia, terima kasih atas bimbingannya. Dia minta maaf, sampaikan sama keluarga korban.
dia minta maaf dan dia sudah menanggung resiko itu. Nah, itu pada asar dia sampai, cucunya sampai, saya masih di situ. Nah, nggak jauh dari lokasi itu saya ke masjid. Kemudian dari masjid, subhanallah, saya kembali ke kafe itu buat melanjutkan istirahat ya, karena memang masih menikmati suasana Aceh. Saya melanjutkan istirahat, kemudian wanita itu kembali datang. Saya mau kasih tahu informasi bahwa habis maghrib nenek saya sholat, kemudian pada saat sholat saya sholat, kemudian di pangkuan saya nenek ini bilang la ilaha illallah, kemudian nenek saya meninggal dunia. Malam Jumat ya, malam Jumat meninggal dunia. Subhanallah. Uh, ini kisah yang saya alami luar biasa, pengalaman, dan orang itu langsung sembuh dengan izin Allah. Tapi yang nenek itu bilang korban sihir Anda akan meninggal sekian, ternyata pada saat saya mendengar ada kabar seorang meninggal, orang ini orang dikenal, orang meninggal, dan saya lihat catatan itu persis dengan apa yang disebutkan jam sekian, jam sekian, hari ini, bulan ini, tanggal segini. Karena memang ikan matinya di tanggal segitu. Ya, ini semua izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi proses sihir ini adalah izin Allah, tapi tidak ridho Allah. Nah, ini yang membuat kita jadi tahu bagaimana kelemahan sihir itu adalah ketika dibongkar buhul yang mengikat. Ya, ada buhul yang di dalam tubuh, ada buhul yang di luar. Alhamdulillah, nanti ini ada kepanikan hebat yang dialami sama jinnya. Ada kepanikan hebat yang dialami sama orang yang minta disihirkan. Ketika sihirnya sudah mulai lemah, biasanya orang yang minta disihirkan akan datang kembali dukun. Pak, Bu, ini sihirnya kelihatannya udah lemah nih. Apa yang harus dilakukan? Nah, biasanya ada istilah top up, nambah ulang. Atau tukang sihir ini dia memberikan tipuan atau tipu daya, bahwasanya nih salah satu tipu daya sihir di mana indikator sihir ini sudah mulai lemah. Pertama, dukun ini akan memberikan tipu daya bahwasanya semakinnya sakitnya semakin dahsyat. Sakit yang dialami manusia itu atau korban sihir itu semakin hebat. Dan seakan-akan kayak ini sakit banget deh. Padahal sebelumnya nggak terlalu sakit, tapi bikin sakit banget. Sebenarnya kalau kita mau tahu, bahwasanya kita bersyukur kepada Allah, ini adalah salah satu bukti indikator ya, bahwasanya sihir itu akan mulai hilang dalam tubuhnya atau sudah mulai lemah. Terus kedua, tukang sihir ini atau dukun ini akan memberikan tipu daya, dia seakan-akan hadir di dalam mimpi orang tersebut. Dia menakut-nakuti orang tersebut dengan mimpi-mimpi buruk, dan seakan-akan di mimpi itu dia dibunuh berkali-kali. Ini sebenarnya sebuah indikator bahwasanya sihir itu semakin lemah. Yang saya buat jamaah, nggak perlu khawatir terhadap sihir, bahwa sihir itu tidak akan pernah menang ketika mengikat kita. Yang kedua, bahwasanya kita harus yakini diri kita, bahwasanya Allah akan menjaga, Allah akan melindungi dari perbuatan-perbuatan zalim sihir. Walaupun memang kita rasakan sakit, ya, walaupun memang kita merasakan tersiksa, sampai ada was-was yang luar biasa kita alami, ada kekhawatiran, ya, tapi jangan kita jadikan sihir ini sebagai tolak ukur bahwasanya ini akan senantiasa membuat kita nggak berdaya. Tidak, sihir ini memang lemah, hakikatnya lemah. Tapi perlu diingat buat jamaah semua yang dimaksud Allah SWT. Kalau sihir ini didiamkan, makanya kalau saya sering ditanya, Ustadz, bagaimana cara menghadapi sihir sebenarnya? Kalau kita lihat bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW ketika kan sihir, yang dilakukan sama Rasulullah SAW adalah pertama, ketika Rasulullah kena sihir, Allah Subhanahu wa taala turunkan 2 malaikat untuk meruqyah Rasulullah. Jadi aturan main ketika kita kena sihir itu pertama diruqyah dulu. Jadi jangan langsung ketika kita kena sihir kemudian kita bilang, yaudah kita perlindungan deh, yaudah doa rajinkan zikir pagi dan petang, yaudah rajinkan ruqyah
makan kuma, ajwa, dan lain-lain. Prosesnya nggak gitu. Aturannya bahwasanya ketika kita kena sihir, maka dirukyah dulu. Usai dirukyah, maka baru di situ kita bisa melakukan rutin zikir pagi dan petang. Kenapa? Karena ketika kita zikir pagi dan petang, tujuannya adalah untuk pembentengan agar tidak kena sihir. Tapi kalau kita sudah kena, maka rukyah dulu. Keluarkan dulu sihirnya dari tubuh kita. Di sini baru kita rasakan bahwasanya diri kita terbebas dari sihir. Ya. Oke, mandiri kayak minum makan ajwa untuk anti sihir. Ajwa itu benar anti sihir. Tapi perlu diketahui ajwa itu adalah pembentengan sebelum kita kena. Ya. Pada saat kita kena, kita rutinkan memang membantu untuk menghancurkan buhul-buhul sihir. Namun lagi-lagi adalah kita rukyah dulu, kita tuntaskan dulu, usai itu sambil pembentengan meminta perlindungan kepada Allah atas ikatan-ikatan yang kuat yang dirasakan. Nah, dalam hal ini saya ingin sebutkan ada salah satu ciri sihir yang dihadapi kita di keluarga. Kalau di 2 minggu yang lalu bahas tentang sihir tafrik, sihir perceraian. Sihir perceraian adalah tujuannya untuk bercerai. Sihir perceraian ini selain tujuan untuk bercerai, dia bukan hanya bercerai hubungan suami dan istri, tapi perceraian yang dialami antara lain hubungan sosial, hubungan bisnis, tiba-tiba ada pembatalan sepihak, itu patut kita curigai bahwasanya diri kita memang sedang terkena sihir. Yang kedua, jenis sihir antara lain ada sihir mahabbah, boleh diingat dan dicatat ciri-ciri yang nanti akan kita kenali bersama. Jadi dalam sihir ini ada 2 kaidah, ya. Ada al-bugdu, al-bugdu ini marah, ya, amarah. Ada al-mahabbah, mahabbah ini cinta. Jadi memang orang yang kena sihir ini akan merasakan marah yang begitu hebat dalam dirinya, atau ada rasa cinta yang begitu dalam. Ya. Nah, sihir mahabbah ini adalah sihir di mana yang diikatkan agar seorang itu mencintai sang pelaku sihir. Ya, ada orang minta disihirkan. Ini banyak nih, ini lagi banyak juga nih sihir mahabbah yang saat ini saya temukan. Nah, sihir mahabbah ini atau bahasa lain terkenal dengan istilah pengasihan, ya. Pengasihan itu jadi sihir mahabbah. Guna-guna, ya. Ciri-cirinya antara lain ada rasa cinta, atau rasa ketertarikan, atau ada kerinduan yang menggebu. Ya, ada di antara kita yang mungkin kena sihir mahabbah. Misalkan nih di sini ada perempuan, ya, para wanita kaum akhwati fillah. Saat ini misalkan seorang yang menjadi target sihir. Nah, ketika kita menjadi seorang yang kena sihir mahabbah, maka tanpa disadari kita ada kecintaan yang dalam atau kayak ada kerinduan yang dalam dengan seorang yang mengirim kita. Oke, pengen ketemu sama dia deh. Gue kayaknya kangen banget sama dia. Tiba-tiba dia buka media sosial stalking tuh orang. Kayaknya harus ketemu. Biar gimana pun gue harus ketemu sama dia. Jadi memang ketika target sihir sudah mengikat kita, yakni sihir mahabbah, maka kita akan mengalami kegalauan yang begitu hebat. Ya, makanya jangan heran kalau kita lihat ada seorang yang tiba-tiba bucin, ya, bucin, terus lupa diri deh. Pokoknya dia harus mencintai seorang itu. Dikasih nasihat nggak masuk, kasih nasihat nggak terima. Benar-benar terikat. Nah, perlu dicurigai bahwa orang ini adalah korban sihir dan mahabbah. Kalau sampai dihalang-halangi nggak boleh ketemu, itu bisa gangguan hebat, bisa marah besar tuh. Terus rasa sakit yang berkepanjangan, ya, rasa sakit yang berkepanjangan seperti pusing, terus ada sakit di bagian pundak dan lambung. Ingat ya, lambung ini adalah salah satu titik atau salah satu bagian yang menjadi target pertama untuk dihancurkan. Jadi kalau ditanya organ tubuh mana yang akan mudah dihancurkan atau yang
pertama kali dihancurkan adalah bagian lambung. Karena lambung ini adalah titik di mana ketika kita lahir ke muka bumi, iblis menusuk lambung kanan dan kiri sehingga kita nangis pada saat kita lahir ke muka bumi ini. Ya. Terus ada alergi yang luar biasa. Biasanya orang-orang yang kena sihir mahabbat tiba-tiba yang tadinya nggak pernah gatel, tiba-tiba sering merasakan gatel, gatel hebat di dalam dirinya, di tangannya, di kakinya, di perutnya, ada gatel aja. Saya pernah dulu beberapa kali saya diundang ke negara seberang, ya Singapura. Satu keluarga itu gatal-gatal hebat. Padahal di sana bersih rumahnya, airnya juga bersih. Kenapa bisa gatal-gatal? Subhanallah, ketika di ruqyah satu keluarga itu ada di antara mereka yang kena sihir mahabbah. Sehingga sihir mahabbah ini berefek kepada keluarga, kepada anaknya, kepada istrinya, kepada keluarga yang lainnya. Seperti itu ya. Ini lebih kurang ciri-ciri yang dirasakan bagi penderita sihir mahabbah. Nah, kemudian ada selanjutnya rasa benci kepada semua orang atau lawan jenis. Ini saya kasih contoh, misalkan di sini ada perempuan, ya, jamaah MKI, perempuan yang kena sihir mahabbah. Ketika kena sihir mahabbah, karena ini perempuan yang kena, yang kirinya laki, itu dibikin benci sama lawan jenis. Jadi dibikin gak suka sama lawan jenis. Misalkan kita udah punya suami nih, kita udah punya suami, kita akan dibikin jauh atau renggang hubungan kita dengan suami. Padahal kita punya suami, tapi sihir itu akan membuat kita renggang, jauh, cuek terhadap suami, dan semakin cinta kepada orang yang kirim. Itu sihir tuh. Hati-hati ya. Ini salah satu contoh-contoh dari sihir mahabbah. Insya Allah. Selanjutnya nanti akan kita bicarakan tentang sihir pengacau pikiran. Ya. Pokoknya di setiap Sabtu beberapa kali kita akan bahas tentang kelemahan sihir dan kita akan bongkar tentang bagaimana cara kerja sihir itu sendiri dan kita akan ketahui bersama tentang sihir-sihir yang saat ini ada di sekitar kita. 2 minggu lalu ada sihir Afrik, sihir perceraian, dan saat ini adalah sihir mahabbah, sihir cinta, yang selanjutnya insya Allah ada sihir kumul. Kumul ini adalah pengacau pikiran. Saya serahkan kepada moderator Syekhna Khalis Bakri untuk membuka diskusi bersama. Alhamdulillah, wa syukurillah, barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz. Ini ilmu yang sangat menarik ya. Tadi ada beberapa ciri yang sudah saya share juga di chat, silakan untuk membacanya. Ini yang berdasarkan hasil memang penelitian dan riset dari para ulama dan para peruqyah yang berdasarkan keseharian ketika mau ruqyah ya para pasien, maka ini salah satu contoh yang memang gangguan yang dialami oleh orang-orang yang menjadi korban sihir ya. Dan ini kita akan ngebahas khusus tentang sihir mahabbah. Sihir mahabbah ini memang biasanya ditujukan untuk melakukan, kalau kepada suami istri, salah satu yang mungkin jadi target maka akan dibuat bercerai, apa namanya, orang yang dijadikan target itu untuk bercerai dengan suaminya, dengan pasangannya, atau kalau memang dia masih lajang, biasanya juga akan dibuat linglung ya saja. Dia juga Ya, tetap betul. membenci kepada orang-orang, sering tadi ada beberapa gangguan di kulit yang bisa diidentifikasi ya, alergi, berupa alergi, dan juga di lambung. Kenapa lambung tadi disebutkan oleh Ustaz Sahal? Maka karena setan itu kebanyakan bermukim ya, bertempat di perut, di area perut, dan itu biasanya memang akan mengganggu di pencernaan kita. Tapi jangan kemudian menyimpulkan kalau ada gangguan di pencernaan, kemudian wah ini sihir, belum tentu ya. Karena itu memang harus tetap dicek secara medis maupun dengan ruqyah ya, karena itu akan bisa memastikan apakah ini memang gangguannya dari bentuk sihir ataukah memang ini gangguan memang kesehatan ya, gangguan murni kesehatan. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, syukurlah kita masih ada waktu untuk ngobrol, bertanya, sharing pengalaman. Silakan yang ingin bertanya
atau sharing. Silakan. Ustaz, apakah selalu harus ada buhul gitu ya? Untuk sihir yang sifatnya mahabbah tadi. Kalau buhul ya ada. Apakah harus ada buhul? Ya tetap ada. Walaupun Biasanya tujuannya untuk kita di tadi ya. bagian dada, di bagian perasaan. Dan ada kalau orang yang jadi ini karena tadi ada satu penjelasan bahwa orang yang terkena sihir ini, khususnya sihir yang memang tujuannya tafrik itu dibuat untuk benci terhadap pasangannya saja. Betul, betul. Betul sekali. Jadi ini bisa jadi kehati-hatian bagi kita kalau tiba-tiba ada perasaan yang tidak enak, tiba-tiba perasaan benci yang tidak ada alasannya yang jelas, itu khawatir ya, itu justru akan terkena satu sihir atau kemungkinan juga dalam bentuk gangguan jin yang bukan sihir ya, bisa saja ya. Ada dua kategori. Yang pertama sihir. Memang sihir itu ada orang yang melemparkannya kepada kita untuk bisa bercerai misalkannya. Kemudian ada juga dalam bentuk gangguan jin. Gangguan jin itu adalah orang yang dicintai jin gitu ya. Dan atau orang yang memang dibenci jin, dan itu bisa juga membuat kita jadi benci dengan pasangan kita, kemudian merasa tidak enak dengan pasangan kita dan lain sebagainya. Itu bisa jadi ada dua kategori, sihir ataupun gangguan jin. Di chat ada pertanyaan, ini sudah ada beberapa pertanyaan saat dari Bu Darmi, Banten. Assalamualaikum Ustaz, saya pernah dituduh ngapa-ngapain ngapa-ngapain suami oleh keluarganya. Atau mungkin dituduh ini ya apa namanya guna-gunain gitu mungkin ya, karena dianggap suami itu takut dengan saya, penurut ya, padahal kenyataannya suami tidak demikian keadaannya. Saya selalu dijudge buruk oleh mereka. Adakah kemungkinan mereka yang bermain sihir? Nah, ini dari Bu Darmi gitu. Ya, dalam hal ini kasus begini kadang memang gitu. Kadang memang ketika kita lihat seorang yang lihat tunduk, kayak Bu Darmi ngalamin misalkan suami kayak tunduk banget, katanya Bu Darmi katanya galak. Kalau Bu Darmi mah gak galak, baik. Bu Darmi mah gak galak, baik. Terus keluarga suami menganggap Bu Darmi ini main ada apa-apa. Nah, itu sebenarnya tanpa disadari ada kekhawatiran itu was-was syaitan. Saya nggak bisa bilang bahwasanya dia yang bermain sihir. Ya, itu bisa jadi was-was syaitan. Jadi syaitan itu akan menghembuskan was-wasnya ketika hubungan suami istri di antara kita baik ya, suami istri baik. Ini perlu kita sadari bersama di keluarga ya. Ketika kita punya hubungan baik dengan istri kita, suami kita baik sekali dengan anak-anak kita, maka setan akan menghembuskan agar hubungan itu tetap nggak baik. Misalkan dari pihak keluarga mertua, dari ipar. Jadi semuanya yang penting itu keluarga itu tidak ada lagi yang damai. Pokoknya harus ribut dan ribut. Sehingga satu sama lain dibisikan dengan pikiran-pikiran negatif, prasangka buruk. Jangan-jangan dia begini ya, jangan-jangan dia begini. Itu syaitan tuh, itu was-was syaitan. Ya. Makanya rumah tangga itu sulit. Kalau rumah makan sederhana, kalau rumah tangga itu sulit. Allah itu aja sih. Kalau ditanya apakah mereka yang bermain sihir, Allahu a'lam. Saya lebih ke arah boleh jadi itu adalah was-was yang dihembuskan syaitan untuk curan keluarga kita. Gitu. Sehingga bukan menjadi benci sama mertuanya. Jangan ya Bu. Ini ada pertanyaan lain, Ustaz? Ustaz. Ya. Baik, Bu Darmi, ada yang ingin dikomentari sebelum saya lempar ke yang lain? Dibuka dulu, Bu. Mute. Jadi saya ngalamin ini dari awal sebetulnya Ustaz ya. Tapi
setiap suami saya dari keluarganya itu tuh dia bawaannya kalau saya tuh emosi aja gitu. Jadi kita bingung gitu loh. Tapi kok justru saya yang dituduh seperti itu gitu loh. Mereka tuh sama saya bawaannya negatif aja, saya takut saya beginilah, dan itu diungkapkan, terungkap gitu, terucap gitu loh. Sampai akhirnya saya ambil sikap ya sudahlah, biarkan mereka begitu, gitu kan. Dan mereka sampai memutus gini loh Ustaz. Saya tuh nggak boleh datang-datang ke rumah dia gitu. Lalu Jadi saya nggak dilarang datang. Saya dilarang datang Ustaz, makanya saya aduh kata saya cukup Ustaz. ya, sabar Bu ya, Oke. semoga Allah Ya, kuatkan Bu. kita doakan ya Bu Darmin dan juga saudara-saudara kita yang lainnya. Allah mudahkan, Allah beri jalan keluar dari setiap persoalan yang dialaminya. Baik, ini ada pertanyaan lagi Ustaz dari Ibu Rini ya. Izin bertanya Ustaz, berapa lama efek dari ruqyah itu? Berlangsung berapa lama gitu setelah di ruqyah ini? Apakah kalau ketika kena sihir kemudian di ruqyah dan telah sembuh, apakah kemudian akan datang lagi sihir itu atau gimana itu tadi? Daya tahannya setelah di ruqyah itu berapa lama gitu? Kami minum Oke. obat Ustaz. Kalau daya tahan ruqyah itu sebenarnya nggak bisa tahu ya. Kita sebagai peruqyah itu nggak bisa tahu daya tahannya itu berapa lama. Gantung bagaimana seorang yang mengirimkan itu, apakah dia kembali mengirimkan, nah, gitu. Jadi ada orang yang memang habis diruqyah sehat, benar-benar sehat, alhamdulillah dengan izin Allah. Tapi lagi-lagi yang ngirim kan menganggap, oh dia jadi nggak berefek sama gue deh. Gitu. Yang tadinya tujuannya Bu Rini supaya Bu Rini menggebu-gebu ke dia, tiba-tiba dia sekarang flat aja sama gue. Terus sekarang cuek aja sama gue. Ah, berarti ini kayaknya udah ada yang lepas nih. Gitu. Akhirnya ditiupin lagi, sudah ditiupin lagi, mulai berefek lagi tuh, mulai nyari lagi. Mana nih orang? Mana nih? Gue kangen nih, gitu. Kalau ditanya berapa lamanya, ya wallahu alam. Tergantung bagaimana sihir yang dikirimkan itu tidak diulangi lagi. Nah biasanya kalau buhulnya itu udah lepas, maka efek yang dirasakan di tubuh itu jauh lebih baik, kurang jauh. Baik ya, jadi memang tidak bisa dipastikan Ustaz ya, karena tergantung bagaimana kita menjaga diri juga Ustaz ya. Karena itu zikir pagi petang itu salah ini yang menjadi disunahkan oleh Nabi kita untuk sebagai penjagaan wiqayah dari gangguan-gangguan jin atau sihir gitu ya. Dan tadi apa ada sunnah juga makan kurma 7 butir ya, dan itu juga salah satunya untuk penjagaan terhadap sihir. Baik, ada pertanyaan juga di chat dari Bapak Sarip. Assalamualaikum Ustaz, kenapa ya kalau di ruqyah istri saya selalu kerasukan nih? Gimana kenapa nih Ustaz? Pertanyaan kenapa ketika di ruqyah istri saya selalu kerasukan? Sebenarnya ketika seorang yang kena sihir, orang suami yang kena sihir, maka efeknya ke istri. Tapi ketika seorang istri yang kena, maka efeknya ke anak-anak. Ya, makanya jangan heran ketika Bang Sarif kena sihir, di ruqyah istrinya yang reaksi karena memang tujuannya Bang Sarif. Sehingga istri jadi efek karena ikutan. Apa kok jadi istri yang kena? Gini nih, ini konsepnya gini. Dia sihirnya gini. Ketika Bang Sarif kena sihir, tujuan sihir itu adalah menutup diri Bang Sarif, menghalangi dan membuat Bang Sarif itu hancur, lain-lain. Di satu sisi, secara eksternal, ya, itu udah banyak upaya dilakukan supaya Bang Sarif hancur, misalkan dari kerjaannya, dari lingkungan sekitarnya, diupayakan supaya hancur. Tapi ketika sihir itu bekerja tapi belum hancur, maka sihir ini akan bekerja lewat dalam, yakni lewat dalam kondisi istri. Istrinya yang tadinya baik, tiba-tiba sering nyap-nyap, lu tuh begini, begini, begini. Harusnya kan dalam sama-sama menghadapi ujian, sama-sama sabar, sama-sama mensupport satu sama lain. Tapi ini justru malah habis-habisan. Diganyang habis-habisan di rumah. Nah, itu sihir bekerja tuh.
tidak hanya dari luar, tapi dari dalam juga mainkan. Itu proses. Sehingga nggak heran ketika seorang suami yang kena, jadi istrinya juga ikut ledak-ledak. Istri juga bukan meredam kondisi kita supaya kita tenang, sabar. Justru istrinya menambahin. Nah, kita akan berpikir bahwasanya, aduh kalau bukan yang bantu gue, nguatin gue, apa kek, itu malah makin nyerang gue. Udah deh. Nah, tujuan udah deh itu tujuan puncak dari sihir yang ditujukan. Ya, ya. Itu. Dan biasanya memang itu saja ketika walaupun sihirnya itu ditujukan untuk melukai istri yang tadinya baik jadi tidak baik gitu ya. Walaupun Iya, yang iya. jadi sasarannya adalah suami gitu ya. Atau sebaliknya. Jadi tergantung mana yang menjadi sasaran kemudian efeknya Wah, kepada keluarga emosi. yang lain. Saran Ustaz, isi Masya langsung Allah. emosi nih. Oh, baik nanti Pak Sarip ya berusaha untuk ikut ini ya terus nih dan mungkin bisa datang ke rumah Ustadz Sahal. Ini pasien Ustadz nih Ya, yang biasa datang. Ya, ya, alhamdulillah bersabar dan terus istiqomah ya untuk ruqyah. Baik, ada dari Bu Yuria. Silakan Bu Yuria langsung aja. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Mm-mm. Eh, selama ini kan saya rutin udah mulai ya Ustadz ya, udah bulan kedua apa ketiga gitu udah mulai rukyah rumah tuh. Dan yang ngaji itu kan selalu saya gitu. Jadi dampingi sama suami. Nah, kan efeknya itu kan ke sayanya banyak ya Ustadz ya. Efeknya ke saya. Nah, kalau sore itu menjelang sore kadang tuh leher, punggung, pegel gitu kan. Pegel yang kayak habis mikul beban berat benda gitu kayak Ustadz ya. Nah, kalau misal gitu ya, kalau misalnya pembacaan ayat rukyah rumah tuh di rumah tuh kami bergiliran gitu ya Ustadz ya. Karena kadang saya merasa ih kok nggak sanggup ya gitu kan ya. Saya sakit apa saya pegel banget gitu Ustadz ya. Kalau misalnya saya libatkan secara bergiliran misalnya nih eh, 3 hari ini, misal 1 hari ini saya atau 3 hari atau 4 hari, ya. Kemudian tuh suami saya, terus kemudian anak saya yang entah ke satu, kedua, entah ketiga gitu. Tapi kita kan inginnya rutin per 3 hari sekali gitu ya, Ustadz ya. Apakah apa yang saya alamin gitu nanti akan dialami juga oleh anak saya gitu kan? Kalau misalnya dia ikut juga ngaji rukiah untuk rumah gitu, Ustadz. Itu aja Ustadz pertanyaannya, Ustadz. Ya. Oke, pertanyaan bagus. Apakah nanti lain akan berefek? Sebenarnya ketika Bu Yuri ya, kan Bu Yuri kena sihir, Bu Yuri ya. Ketika posisi saat ini Bu Yuri kena sihir, tanpa disadari efeknya ke anak. Nah, sihirnya yang ditargetkan Bu Yuri ya. Nah, efeknya anaknya yang akan kena. Walaupun anak yang nggak ikut-ikutan nyemprotin rumah, ya rumah, anaknya udah kena tuh otomatis. Ya. Makanya coba deh, coba minta sama Allah sambil benar-benar misalkan dalam baca Al-Baqarah kan rajin tuh Yuri ya. Ketika baca Al-Baqarah terus niatkan doanya sama Allah, tambahin ya Allah, temukan buhul yang selama ini masih mengikat baik di diri hamba atau di rumah hamba. Jadi biasanya itu akan terlihat atau ditemukan dengan izin Allah. Kalau ditemukan dulu buhulnya. Ada benda-benda yang Bu Yuriah punya nggak? Misalkan bajunya, ke rambutnya atau kukunya. Atau hanya buhul tipuan. Jadi sihir itu juga bisa memberikan buhul tipuan. Buhul tipuan tuh biasanya cuman kain aja, tapi nggak ada jejak-jejak kita. Nah, itu biasanya buhul-buhul tipuan yang dilemparkan sama tukang sihir. Karena dia menyadari bahwasanya sihir itu udah mulai lemah. Sehingga dia lemparkan buhul tipuan. Tapi kalau buhul sesungguhnya, biasanya tuh ada media-media sihir kita. Kita pernah ada jam tangan hilang, bukan jam tangannya. Atau kita temukan tiba-tiba ada pakaian dalam, celana dalam kita yang pernah hilang lama. Nah itu buhul benar. Makanya ditambahin ya, Yur ya.
ketika mohon sama Allah dalam Al-Baqarahnya, kemudian ya Allah perlihatkan atau pertemukan buhul yang selama ini mengikat hamba, keluarga hamba. Allah biasanya lewat mimpi. Ketika lewat mimpi misalkan sumur, ya udah izin Allah gali sumur. Izin Allah gali sumur, nanti biasanya ada di situ. Itu saya banyak lakukan itu, saya banyak sekali menemukan buhul-buhul sihir ya. Saya pernah ada orang yang serukyah, kemudian saya bimbing untuk buhulnya. Akhirnya orang langsung menuju ke rumah belakang, ke bagian belakang rumahnya. Terus dia gali sendiri, ternyata ditemukan ada kain putih. Terus di dalamnya ada tulang belulang burung gagak. Terus ada fotonya dia di situ. Nah itu setelah itu hancur, saat ini sehat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Berarti Ustadz, kalau misalnya saya libatkan secara bergilir anak saya untuk baca Quran pun nggak apa-apa ya Ustadz ya? Nggak apa-apa juga. Sambil niatkan untuk hilangkan jejak, sambil juga diniatkan untuk menghilangkan atau memutuskan buhul-buhul sihir yang mengikat. Dan untuk waktunya Ustadz, baiknya itu apakah siang, sore, atau malam Ustadz? Gitu, karena kan Baiknya kalau kita bicara tentang Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain, Allah ini yang memelihara dua timur, Allah yang memelihara dua barat, maka sadarilah waktu manusia itu dari pagi sampai sore. Itu waktu manusia. Makanya ketika sholat zuhur dan asar kita nggak perlu keraskan suara kita karena itu waktu kita. Nah, kalau waktu maghrib sampai dengan subuh itu waktunya bangsa jin. Baiknya kapan? Baiknya di waktunya mereka. Jadi kayak kita sedang memerangi mereka. Seperti itu. berarti malam hari ya Ustadz ya? Berarti pada Bisa malam maghrib. hari atau kalau mau ba'da subuh juga nggak apa-apa. Jadi Hmm. diniatkan untuk memerangi mereka. Kalau mau di waktunya kita juga nggak apa-apa. Siang atau ba'da subuh. Niatkan untuk mereka. Ya Ustadz. Sekarang Ustadz. Ya, Afwan. Baik, silakan Sarselo. Terima kasih Ustaz Khalis. Assalamualaikum Ustaz Sahal. Assalamualaikum. Siap. Mau nanya. Ya, siap. Ini kan kalau bekerja sama dengan jin itu kan dilarang sama Allah ya. Betul. Kalau misalnya kerjasamanya untuk hal yang baik, manfaat, gimana Ustaz? Misalnya nih, ada istri nyihir suaminya supaya suaminya rajin sholat misalnya gitu, atau nggak selingkuh, nggak kawin lagi diam-diam misal gitu. Itu gimana Ustaz? Mohon penjelasan. Masya Allah. Pertanyaan bagus. Pertanyaan ini ada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi Inna ruqa tama'im wa tiwala syirkun. Sesungguhnya ruqa ini adalah jampi mantra yang dibaca dan ditiupkan. Tama'im ini tamimah. Tamimah ini benda yang digantungkan. Biasanya kalau orang-orang dulu nih pakai suwuk ya, benang terus ada bahannya. Nah yang ketiga watiwalah. Watiwalah ini adalah pelet. Nah, makanya kenapa orang-orang mau mancing ikan pakai pelet? Karena memang dengan pelet itu ikan akan mendekat. Begitupun orang yang dengan tujuan dengan pelet atau dengan tiwala, tujuannya supaya suaminya rajin sholat, supaya suaminya semakin sayang. Ini dalam hadis disebutkan tetap syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tujuannya baik. Nah, kalau dalam ilmu sihir ini disebut dengan sihir abyad ya, sihir abyad atau sihir putih. Jadi tujuannya supaya dia cinta, supaya dia nggak kemana-mana, supaya dia bisa rajin ibadah. Nah, maka tanpa disadari tetap masuk dalam kondisi di mana dia sedang berlaku syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Karena di surah Al-Baqarah ayat 102, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihr." Walakinna syayatina kafaru, akan tetapi para syaitanlah yang kafir. Jadi di ayat ini tegas bahwasanya semua yang berlaku tentang sihir, yang terlibat dalam proses sihir, yang bekerja sama dengan sihir, yang mengajarkan sihir, yu'allimuna nasa sihr, maka pelakunya ini akan dalam kondisi yang dia bisa kafir.
hukumnya syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang itu Ustaz Selo. Jazakallah khair, Ustaz Sahal. Jazakallah khair. Baik, dari Ibu Ros Ada yang nanya Pekanbaru tuh kayak di chat. chat nih. Saya bacakan saja. Sebenarnya ada sihir yang dibuat oleh orang yang tidak menyukai kita, membuat ikatan keluarga jadi renggang. Misalnya seorang ibu yang sangat benci banget dengan anaknya sendiri, tanpa alasan yang jelas. Menganggap anaknya sendiri sebagai musuhnya. Anak sendiri diceritain buruk ke orang lain dan diperlakukan beda dengan anak-anak yang lain. Ini seorang ibu yang membeda-bedakan anak, kemudian tiba-tiba benci dengan anaknya sendiri. Apakah ada indikasi sihir? Bukan, Bisa, Ustaz? bisa. Dugaan saya indikasi sihirnya karena ke ibunya itu. Jadi sehingga dia tidak mau menerima nasihat dengan anak dan lain-lain. Itu bisa banget, Bu. Ada sihir yang tidak menyukai dengan kita. Itu bisa banget. Jadi perlu diketahui, salah satu cara untuk menemukan, menghancurkan kelemahan sihir itu adalah memanfaatkan doa makbul. Doa-doa yang diterima. Jadi kalau kita mau sembuh dari sihir kita, manfaatkan. Misalkan kita masih punya orang tua lengkap, minta doa sama orang tua kita, Bu. Kelas ya, tolong bersyukur karena punya anak seperti saya, doain ya supaya saya sehat. Jadi doa-doa ini, terus kemudian kita seorang ayah, salah satu doa yang dikabulkan adalah seorang anak perempuan yang mendoakan ayahnya. Itu juga doa-doa makbul. Dimanfaatkan supaya memang ditemukan kelemahan-kelemahan sihir itu sendiri. Ya Allah. Baik, dan harus dicek juga Ustaz ya, apakah indikasinya gangguan jin atau memang sihir nih. Kalau gangguan jin, apakah juga bisa berefek tadi soal benci dan terhadap pasangannya atau terhadap anak itu? Jadi kalau orang dicintai sama jin, karena jin itu cinta. Jadi perkara cinta ini, dia cinta, dia tidak boleh orang di sekitarnya itu cinta. Misalkan seorang ibu cinta dengan anaknya, tapi ibunya dicintai jin, ibunya nggak bisa mencintai anaknya, kayak ada yang menghalangi, ada sekat tutupnya bahwasanya cintaan seorang ibu ke anaknya itu tidak berhasil. Karena memang ada jin yang memang cinta kepada ibunya. Suaminya cinta sama ibunya, ya. Tapi suaminya nggak bisa mencintai dia karena ibunya dicintai sama jin, tutup. Sehingga yang terjadi adalah ibunya menganggap orang-orang di sekitarnya itu benci dia. Karena akan merasakan berhasil bahwasanya dia berhasil dikuasai. Gitu. Dikuasai. Iya. Ya, jadi memang harus diketahui lebih detail di ruqyah ya, bisa ketahuan apakah memang indikasinya sihir atau gangguan jin, dan ini makanya ini ada usulan tadi dari Selo, kita baiknya ada ruqyah massal nih. Jadi tidak hanya ilmunya, sekarang kita coba dipraktekkan nanti insya Allah ya, Bu Iis nih di divisi pendidikan, yang insya Allah akan menggelar di dalam waktu dekat ini, mungkin ada khitanan massal ya kali-kali, atau mungkin di pertengahan Agustus ini bisa jadi kalau ada waktu yang bisa dilakukan, digelar di kediaman Bu Iis atau di tempat lain, silakan untuk bisa ini ya, nanti insya Allah akan dibahas oleh pengurus. Baik, alhamdulillah wa syukurillah Ustaz Sahal, barakallahu fikum, jazakallah khairan atas ilmunya, dan mudah-mudahan kita semua Allah jaga gitu dari berbagai keburukan ya. Dan inilah upaya kita, ikhtiar kita dengan cara awal mula dengan mengilmuinya, mengetahui, mendapatkan keilmu atau wawasan tentang ruqyah. Setelah itu kita tahu juga ilmunya bagaimana cara meruqyah, minimal kita meruqyah diri sendiri, dan setelah itu kita juga bisa mengajarkan ke keluarga kita, keluarga dekat kita, suami, pasangan kita, istri, atau juga anak-anak kita. Dan insya Allah sebuah keberkahan yang luar biasa kita berada di majelis ini karena kita bisa langsung berguru ke Ustaz Sahal. Dan kalau ada kegiatan yang offline, insya Allah akan kita sampaikan juga ke jamaah sehingga bisa bertemu langsung dengan Ustaz Sahal dan kemudian bisa langsung praktekkan ruqyah ya. Dan beberapa tadi gangguannya atau kesulitan atau beberapa indikasi-indikasi yang disebutkan oleh jamaah tadi, apakah itu sihir atau gangguan jin, memang tidak bisa dipastikan, tapi ada beberapa indikasi yang tadi sudah disampaikan, yang itu bisa dicatat mana yang paling dekat gitu ya, apakah ke sihir atau gangguan jin.
Dan sihir itu tentu ada banyak indikasi yang sangat jelas ya. Biasanya dalam mimpi saja, kalau sihir itu selalu akan merasuk ke dalam mimpi, dan itu sebuah ciri-ciri lain yang paling kuat ketika ke mimpi buruk, dan itu adalah bagian salah satu yang dengan sihir sudah mulai bekerja di rumah kita, di keluarga kita. Karena itu mari kita jaga diri kita, keluarga kita, dengan selalu memperbanyak amal soleh kita, meningkatkan keimanan kita sebagai sebuah penjagaan, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjaga kita, dan kami saling mendoakan ya. Kita doakan juga guru-guru kita selalu dalam sehat walafiat dan keberkahan dakwahnya, dan juga tentu untuk doa untuk kita sendiri, keluarga kita, dan juga saudara-saudara kita, wabil khusus dengan keluarga kita, yang keluarga besar kita ya di Majelis Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, syukurlah. Sebagai penutup kami mohon untuk doa ya untuk kita semua ya. Waalaikumsalam. Oke, sebelum saya pimpin doa, jamaah yang mau ikutan umroh di tanggal 23 September, ruqyah langsung di Tanah Suci, di jamaah dia akan merasakan perbedaan ketika umroh bersama saya, insya Allah akan merasakan perbedaan dengan umroh-umroh sebelumnya. Karena umroh bersama saya nanti akan saya akan ruqyah pada saat kita tawaf. Belum pernah kan? Pada saat tawaf di ruqyah, bagaimana serunya ketika di dalam kondisi tawaf, lari-lari, kesurupan di depan Ka'bah. Wah, seru itu. Saya sering lakuin itu di depan Ka'bah. Insya Allah kita bisa lakukan itu dengan izin Allah. Silakan jamaah nanti tulis ke admin yang ingin mendaftarkan dirinya untuk umrah. Allahumma firlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa taqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. Fawathiqil lahumma rabitataha wa'adimudha wahbiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu. Asrah sudurha bifaidil imani bik wa milit tawakkuli 'alaik wa ahyiha bima'rifatik wa min 'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minas sihri ma'qul. Allahumma inna na'udzubika minas sihri mashrub. Allahumma inna na'udzubika minas sihri manfukh. Allahumma inna na'udzubika minas sihri mashmum. Allahumma inna na'udzubika minas sihri marshus. Allahumma inna na'udzubika minas sihri matfun. Allahumma inna na'udzubika minas sihri mu'allaq. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni la nafsi tarfata ain wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Innallaha sayubtilu. Innallaha sayubtilu. Innallaha sayubtilu. Innallaha sayubtilu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wafaqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lahir. Ustaz. Satu kali jamaah. Terima kasih Ustaz. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah ya kita sudah menuntaskan. Insya Allah nanti di pekan depan kita masih ngebahas tentang sihir ya, Ustaz ya. Ya, insya Allah. Sihir ini masih banyak variannya gitu ya. Baik, masih banyak variannya, dan insya Allah akan kita coba rinci satu persatu sehingga kita memiliki pemahaman yang utuh tentang bagaimana sihir ini bekerja. Baik, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Dan sebelum ditutup, kami ingatkan kembali, ini sedekah subuhnya, sedekah paginya. Jangan lupa karena ini adalah bagian dari sunnah Nabi kita SAW. Dan kita memohon